Oke, ya ini kalau biasanya kita bahas horor, kita sekarang ini bahas sesuatu yang agak agak berat ya. Jujur aja saya agak berat juga bawain ini karena agak sensitif ya. Saya lebih ketakut sama bapak saya kalau nonton nih. Karena tema kita hari ini adalah perceraian dari sudut anak dan dari sudut pandang bapak. Nah, kita udah hadirkan sekarang salah satu duda paling keren di bumi ini. Salah satu duda yang udah ganteng, kaya, dan sangat-sangat pintar. Salah satu idola saya di sekolah, di kantor. Oke, selamat datang Pak Tauhid. Selamat datang Pak Rafan. Iya. Oh, salaman ya biasanya ya? Oh, salaman. Maklum, saya ini host magang. Iya. Iya. Oh gitu ya. Nah, temanya ini kan relate-nya sama saya gitu. Oke, sebelumnya dari sudut pandang anak dulu Pak ya, di sudut pandang saya. Iya. Jadi saya ini adalah salah satu produk dari broken home. Jadi orang tua saya itu bercerai di saat saya kelas 3 kalau nggak salah. SD. Kelas 3 SD. Dan saya nggak pernah tahu tuh kenapa mereka pisah. Yang saya tahu pada saat itu adalah bapak saya tahu-tahu nggak pulang. Bapak udah nggak pulang. Iya. Dan pada saat itu ibu cuma bilang, ibu sama bapak udah nggak sama-sama lagi. Dan sejujurnya saya nggak terlalu masalah sih pada saat itu. Ya cuman ya pasti banyak yang hilang dari kehidupan saya saat itu. Iya. Terutama dulu kan kita sering sama-sama bapak gitu tiap hari, sholat bareng ke masjid bareng. Itu udah hilang. Sampai ketemu aja tuh dulu janjian gitu. Janjian. Tapi untungnya bapak tuh dulu tinggal di dekat rumah juga. Kan beliau kerjanya di dekat rumah gitu. Iya. Ya, yang saya rasain pada waktu itu ya ribet aja gitu. Dulu kita ketemu bapak sama ibu kan tinggal di rumah. Assalamualaikum gitu kan udah jatuh. Sekarang agak susah gitu ketemu sama ibu doang. Dan pada saat itu saya memilih tinggal sama ibu saya dengan alasan yang saya nggak tahu juga gitu. Pokoknya saya pengen sama ibu saya aja. Nah kalau dari sudut pandang saya itu mungkin berpengaruh sama mental saya sekarang Pak. Saya ini agak emosional orangnya. Agak emosional. Saya kalau dinasehatin itu suka nggak terima. Karena sosok bapaknya atau karena memang nggak ada? Ya saya nggak tahu itu tahu. pengaruh dari mana saya nggak tahu juga. Dan saya itu kadang-kadang nggak pede. Setelah saya dewasa, saya baca kalau percaya diri itu tumbuh dari bapak gitu. Ya nggak sih? Karena dekat dari sama bapak. Ya tapi saya termasuk beruntung juga sih. Saya masih ketemu bapak saya paling nggak seminggu sekali lah. Dulu waktu sekolah. Dan uang jajan kalau dulu dikasih tiap hari, sekarang jadi seminggu sekali gitu. Jadi manajemen buat uang jajannya itu jadi ada gitu saya. Aduh kan, kalau ini kan Pak tinggal minta gitu kan. Sekarang tiap minggu pada waktu itu. Dan kalau sekarang juga lebih ribet juga Pak. Dulu tuh saya lebaran itu kan di rumah tuh udah ada bapak dan ibu. Sekarang lebarannya dibagi dua tuh. Lebaran di rumah bapak, lebaran di rumah ibu. Pindah-pindah gitu. Pindah-pindah begitu. Dan tahu-tahu saudara saya jadi banyak. Jadi nggak apa-apa, tapi menambah silaturahmi juga. Itu mungkin sekelas dari saya Pak. Dan menurut bapak nih, salah satu duda paling keren di bumi ini. Menurut bapak? Old money. Iya, duda old money ya. Iya benar. Menurut bapak, perceraian itu berdampak nggak sama mental anak yang pertama? Kalau dibilang berdampak udah pasti. Cuma biasanya kita tidak tahu dampaknya itu biasanya beragam. Karena mungkin kasusnya Mas Rafan beda dengan kasus misalnya anak saya gitu, misalnya anak yang dari perceraian saya gitu. Karena apa? Biasanya kalau saya perhatiin ya, kadang saya juga senang perhatiin orang. Kalau saya perhatiin itu penyebabnya adalah dari situasi kenapa dia cerainya. Kalau terlalu muda, seperti yang contohnya tadi kan baru umur apalagi kelas 3 SD mungkin ya. Belum tahu apa-apa, taunya main aja kan. Kita kalau anak-anak tuh kan taunya zaman segitu kan kerjaannya main terus tuh. Main, tahu pulang makan tidur ini. Terus kalau memang ada ritual atau apa, kita kalau memang di rumah itu tertib ritual keagamaannya, biasanya ikut ritual dulu terus pergi lagi, kalau nggak belajar ya main lagi gitu. Nah jadi Pak seringkali dia tidak pernah merasa hal itu jadi sebuah
sebuah kendala. Kalau kasusnya saya, karena kebiasaan saya aja dulu, kita waktu kami kan saya berlima tuh kakak beradik. Oh, anaknya Di- 5, Pak? Enggak, di Oh. kakak beradiknya saya, bukan anak. Kalau anak 3 dari dua istri. Saya 5. Cuma karena kebiasaan aja, karena mungkin karena kebiasaan dulu di didik makanya dengan kebiasaan gaya-gaya orang liberal kan, orang-orang bule. Jadi kan terus kemudian orang tua saya tuh biasa ninggalin kita berlima. Oh, sorry, berarti Bapak tuh broken home juga? Enggak, bukan mereka meninggalin misalnya dalam tugasnya dan lama. Tugas iya. negara kan. Iya. Kadang ke Jakarta baru pulang bisa 3 bulan, pulang sebentar, terus kemudian pergi lagi sekolah lagi ke luar negeri, baru pulangnya kapan. Nah, kita tuh cuma kecil-kecil doang, masih SD juga. SD, SMP yang tua, SMP aja keleceran gitu-gitu aja tuh di rumah berlima. Jadi mungkin hal itu juga yang bikin kita membiasakan diri gitu. Itu pertama. Kalau melihat situasi perceraian saya yang ini bukan yang cerai karena meninggal ya, tapi benar-benar cerai. Kalau saya sih memang karena awalnya berpegang selalu dengan agama. Jadi waktu pertama kali dia minta ngomongin cerai, saya bilang silakan aja kalau memang mau ini, tapi yang pasti bukan dari saya gitu, yang minta cerai, yang menceraiin. Tapi kan kalau dari agama bukannya perempuan tuh nggak berhak buat nuntut cerai, Pak? Nuntut langsung iya nggak berhak, tapi dia boleh lewat jalur lain. Jadi misalnya kalau dalam negara hukum dia bisa mengajukan ke pengadilan agama. Nah, itulah langkah yang diambil lewat pengadilan agama. Maka di sana kan ada walinya ibaratnya, dan dia nyiapkan beberapa saksi yang untuk menggugat perceraian. Berarti pada saat Bapak cerai itu Bapak udah punya anak waktu itu sama istrinya? Udah gede-gede. Yang satu udah SMA, yang cewek, yang anak kedua, anak pertama dari mantan yang cerai ini, yang kedua masih SMP. Yang kedua masih SMP. Nah, yang gap yang waktu cerai terjadi, maka mereka kan berdua ikut pengennya ikut istri, mantan istri. Sama dengan kasus Mas Rakan kan tadi ikut ibu. Istri, nah, iya, dia ikut ibunya juga. Nah, yang ada gapnya adalah dengan yang laki memang benar, karena mungkin beberapa selang lama sebelum cerai itu berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya pernah marahin sekali. Marahin? Biasa namanya anak-anak kalau nakal kan, kita marahin anak. Mungkin dari situ ada rasa tersinggung biasanya. Sampai sekarang pun nggak pernah ngobrol. Sampai sekarang kuliah tuh nggak pernah ngobrol. Berarti pas Bapak memutuskan cerai itu reaksi anak tuh nggak suka sama Bapak atau gimana? Sebenarnya nggak juga. Nggak juga? Reaksinya gimana? Biasa aja. Biasa. Kalau saya perhatikan biasanya terbukti dari saat saya pisah, udah cerai, keluar surat cerai kan, ada pisah, ada berapa lama tuh, waktu dia anak saya yang bungsu itu mau masuk SMA, kakaknya yang perempuan tuh berusaha ngubungin saya. Berusaha ngomongin Bapak buat ketemu? Ketemu mau enggak lagi? Pak, minta duit. Untuk sekolah maksudnya, untuk daftar anak yang bungsu. Artinya biar bagaimanapun kan lumayan misalnya biaya sekolah kan, meskipun mantan istri juga orangnya berada, cuma kan namanya harus, kalau dia harus ngurusin 2 anak ya kan, dia tinggal sendirian terus kemudian ngeluarin duit yang banyak juga kan, pasti akan kerepotan di kedepannya. Jadi nungguin waktu itu saya blokir juga WA-nya. Istrinya apa WA? Bukan, kalau istri kan mantan istri kan nggak pernah ngobrol juga. Masa anak diblokir? Iya, sama. Kok gitu sih? Saya blokir semuanya. Saya blokir WA-nya. Nyarinya lewat Instagram. Iya, kalau nyari. Sebenarnya nggak musuh, cuma maksudnya beberapa kali saya coba menghubungi lewat WA juga, tapi nggak ada balasan gitu, entah ganti nomor apa. Akhirnya waktu saya coba blokir, nah waktu saat kebutuhan dia perlu, nah ya udah dia ngubungin. Pada saat perlu aja. Tapi mereka bilang nggak Pak, kenapa nggak merespon Bapak hubungin itu? Enggak ada. Cuma ada sekali
waktu sebenarnya situasi cerainya saya nggak mau ngomongin, ya kan maksudnya kasus kenapa atau apa. Tapi si anak yang perempuan ini juga waktu saya bilang ya kan punya ibu sih tuh, kenapa nggak ngomong sama bundanya kan? Saya bilang namanya biasanya kayak nyebut bundanya. Oh, ada sesuatu ngomong sama bapak gitu. Kadang ngomong sama saya pengen ini, terus kadang dia ngeluhnya kan juga ada keluhan juga. Kan selama ini yang ngurusin cuma ibu doang gitu, bundanya doang gitu. Kan kadang-kadang kan kita perlu juga, dia bilang ini apa dengan papa gitu. Iya, sebenarnya anak kan nyariin bapak juga, Pak. Sebenarnya kalau dibilang nyariin, kalau anak modern enggak juga. Anak saya yang pertama buktinya kalau pas perlu juga, kalau memang dia ini. Enggak, yang kedua ini, Pak. Yang kedua juga sama. Yang kedua harusnya dibilang nyari, rasanya enggak juga sih. Nyarinya soalnya nyarinya tuh ada momennya gitu. Ada momen minta duit. Momen ibaratnya minta duit tuh momen saat misalnya dia pengen apa? Idul Fitri enggak? Idul Fitri enggak? Enggak. Idul Fitri kita nggak pernah ketemu. Idul Fitri apa nggak pernah ketemu. Tapi momen misalnya ada ajang Formula E atau ada konser K-pop yang dia suka, nah baru dia nge-WA. Pak, tiket gitu. Ada ini loh, lagi manggung. Siapa? Kan karena saya doyan nonton Korea juga sama beberapa musik K-pop juga kan. Ini loh, baru kadang dialihkan dulu kalau yang si ini tuh udah mulai manggung nih yang saya suka, terus kemudian dia baru ngalihkan lagi. Anak suka Korea, Pak? Suka K-pop? Suka yang. Berarti Bapak suka K-pop juga? Iya, suka. Dan suka K-pop ya Bapak itu? Tapi beda ininya, beda penyanyinya. Kalau saya kan namanya laki kan, saya nggak pernah dengar lagu K-pop yang penyanyi laki. Enggak, kirain Bapak tuh suka K-pop karena biar ada bersamaan dengan kalau anak. Dulu gitu. Iya, kalau waktu masih tinggal serumah, karena jarak gap, biasanya kan dari gap juga tuh, gap antara orang tua dengan anak tuh, kalau terlalu jauh itu biasanya hubungan kita cepat renggang. Jadi kayak anak saya kan lahirnya tahun 2000. Saya kalau sekarang artinya 2000 ke berapa nih, Pak? Ke 2024. Nah, berapa tuh? 24. Nah, sekarang kan selisih saya, kalau sekarang saya 58, selisihnya hanya setengahnya doang, masih nggak terlalu jauh. Tapi kalau dengan anak yang bungsu jauh, gitu. Nah, itu ada gapnya justru dengan yang laki. Itu kenapa, Pak? Kenapa ada gapnya? Sering sesuanya gini, yang bikin gap, dia pengen apa, kita nggak bisa ngikutin. Artinya gini, dia doyan basket. Dulu saya doyan basket juga, tapi semenjak mata saya gangguan, saya udah mulai berumur, mana kuat kita ngimbangin gitu. Akhirnya dia ya lebih baik memilih ke teman atau main sendiri atau apa gitu. Nah, itu yang biasa. Tapi lost contact gak sama anak yang laki-laki? Iya. Lost contact? Lost contact-nya itu bukan pakai tanda kutip ya. Ngubungin nomor teleponnya saya tahu, karena dikasih tau kakaknya. Ngubunginnya enggak? Nomor rekeningnya juga saya tahu. Ngubungin, kalau dihubungin nggak akan dijawab. Nah, udah pernah. Nggak akan dijawab. Nggak akan dijawab pasti. Terus kalau dia ngubungin lewat kakaknya yang perempuan. Misalnya apa tuh? Misalnya waktu dia kan saya sekolah musik tuh. Waktu dia mau manggung, dia kan perlu blazer supaya sama dengan teman. Nah, waktu dia minta beliin blazer lewat kakaknya. Lewat kakaknya? Lewat kakaknya perlu beli blazer untuk manggung. Nah, nanti bapaknya kasih uang. Terus kalau pas dia ulang tahun, yang mintain kakaknya. Oh gitu, mintain kado. Iya, misalnya pengen apa, nanti kakaknya yang ngomongin ke saya. Kadang kalau dulu saya selalu bilang, setiap yang papa keluarin duit, tolong difoto buktinya. Nah, kadang saya dapat beberapa foto dia. Jadi misalnya, dia beli mainan nih, ulang tahunnya. Dia foto bareng dianya gitu.
Kadang kalau waktu sekolah musik dia pinteran. Yang difoto kalau nggak kakinya doang, pintu, ya gitu deh. Jadi nggak pernah foto wajahnya. Berarti pas waktu cerai itu anak yang cowok umur berapa, Pak? SMP kelas 1. Satu tuh umur berapa tuh? Pokoknya anak saya tuh courting 1 tahun atau 2 tahun dari sekolah. Jadi kalau rata-rata sekolah misalnya umur 7 tahun, anak saya selalu masuk di 6 tahun. 6 atau 5 tahun. 6 atau 5 tahun. Karena anak yang pertama tuh SD kelas 1-nya kan 4 tahun. Jadi selalu saya courtingin. Nah, memang ada beberapa. Lebih cepat ya? Supaya lebih cepat lulusnya. Karena kita merasa bahwa dia bisa udah ngikutin perkembangan. Karena di luar negeri kan gitu. Kalau bisa kan kenapa enggak? Iya benar. Di sini aja kita dilarang sekarang. Berarti kalau saya perhatiin dari tadi bicaranya, berarti Bapak tuh nggak pernah ngasih pengertian ke anak-anaknya ya? Kalau selama masih serumah, kasih. Kalau udah pisah ya urusan sendiri-sendiri. Jadi masa kita harus ini juga pusing juga kita kan sebagai orang tua. Nggak ngasih pengertian kenapa Bapak sama Ibu udah nggak sama-sama gitu? Nggak ada. Dia harus sadar sendiri lah. Harus paham. Dia nggak berusaha nyari tahu juga? Enggak. Ya, sama seperti saya ya. Ya memang artinya situasinya di saat kedua orang tuanya pisah, posisi anak itu akan tergantung di tengah-tengah itu udah pasti. Iya benar. Nah, jadi dia lebih baik nggak perlu bertanya artinya sebagai si anak. Ya udah, jalanin aja. Tinggal dia lebih dekat ke siapa. Nah, kasus anak saya, kasus Mas Rapan kan lebih dekat ke ibu. Nah, sama dia juga lebih dekat ke ibu ya silakan aja gitu. Iya. Padahal jujurnya lebih slow bapak saya Pak waktu itu. Saya tuh main, saya tuh ini nggak apa-apa bapak cuma ngasih nasihat, nggak pernah marahin sama sekali gitu. Iya. Ibu kan lebih cerewet, gitu. Lebih cerewet nggak bebas gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya milih ikut ibu saya. Jadi kalau untuk pendidikan sendiri Pak, menurut Bapak ngaruh nggak ke pendidikan anak-anak Bapak? Kaitannya dengan perceraian itu, nggak sama-sama orang tua? Enggak, justru anak saya yang kedua cum laude. Iya, di sarjana hukum Pancasila. Anak saya yang ketiga masuk ITB. Wih, berarti tidak ngaruh ya. Saya baca jurnal lu dari kemarin tuh katanya berpengaruh pada pendidikan anak. Harusnya kalau saya perhatikan adalah yang penting itu si anak itu nggak dapat tekanan dari kedua orang tuanya. Itu dapat tekanan gimana? Iya, artinya gara-gara kita cerai nih musuhan misalnya, kita juga melampiaskan ke anak-anak jangan. Intimidasi lah ya. Intimidasi. Jadi karena kita emosi, si itu bikin gue cerai. Karena lu ikut situ, gue juga obok-obok situ juga apa-apa dipersulit, dimarahin deh. Ini enggak. Saya nanggap anak saya mau yang udah ikut ibunya, mau yang pertama yang udah nikah, sama semuanya. Ya saya biasa aja berlakunya sama. Dia perlu apa kita layanin, dia pengen ngajak ngobrol kita ini. Kadang saya juga kalau cuma dengan kakaknya, saya cuma nanya gimana kabar kalian berdua, baik gini-gini, dia akan kasih tahu tuh informasi adiknya. Jadi sebenarnya pendidikan itu nggak berpengaruh sama kita. Jangan kita batasi ruang lingkupnya dia. Ya gimana ngebatasin, ketemu aja jarang Pak. Enggak, artinya enggak, maksudnya bukan ketemu ke kitanya. Kalau ketemu kita nggak masalah, nggak apa-apa, nggak ketemu. Artinya dia pengen apa sebagai orang tua, kalau dia minta kita iyain selama itu positif gitu. Jadi kayak misalnya dia pengen sekolah musik kayak anak saya yang itu, akhirnya kan jadi bekal lah kalau waktu di kuliahnya kita iyain. Gimana dia pengen ini kita iyain, meskipun kayak misalnya nonton K-pop yang pengen di paling depan, mas saya gak mahal banget kan. Ya kita itu karena apa kan, kalau saya prinsipnya lebih baik dia nonton 2-3 kali daripada sekali paling depan gitu. Tapi kan itu dapat free pass foto Pak biasanya. Iya sih memang, cuma dengan nonton 2-3 kali kan experience dia bisa lebih nyaman. Atau yang kadang kita ini kan namanya anak-anak ya, meskipun udah berumur segitu kan 20 sekian, baru juga minta misalnya nonton, udah itu 2-3 minggu lagi dia udah nge-WA lagi, Pak bagus ya jaket tuh. Nah, kadang kita kan gimana kita nawarnya kan kita harus ngatur, meskipun kita ini kan kita harus pandai ngatur juga kan, kapan kita harus kita kasih, kapan harus kita ini gitu. Kalau ini anak perempuan ya susah nolaknya. Nah, benar, anak perempuan.
Ya alhamdulillah kalau anak perempuan yang pertama sih udah aman. Selain udah nikah, dia udah punya kerjaan, Yang punya kedua perusahaan. ini ya? Yang kedua ini yang masih sama yang ketiga. Yang ketiga ya lebih pada untungnya dia laki, karena kita diislamkan laki bebas lah nanti sampai dia nikah juga nggak punya problem tanpa harus bawa marga bapaknya ibaratnya. Bukannya kalau laki-laki itu bawa bapak sama ibunya sampai dia itu, Pak? Enggak, binnya Meskipun dia artinya dia boleh nikah tanpa harus ada saksi, boleh kalau laki. Binnya tetap lah, bin nggak boleh dipindah kan. Iya, benar. Tapi dia boleh nikah tanpa ada saksi, boleh. Kalau laki boleh pergi sendirian ngelamar seseorang, nikah itu boleh. Itu boleh? Boleh kalau laki. Laki boleh. Gitu. Gitu memang. Islam kan gitu. Yang nggak boleh perempuan, karena kan jaga marwahnya perempuan, dia harus ada disaksikan orang, minimal 2 saksi, terus kemudian harus dari pihak bapaknya, nggak bisa misalnya mentang-mentang cerai, nikahnya lewat kakeknya dari pihak istri, nggak boleh. Kalau saya mati harus ke kakak beradik saya yang laki. Walinya ya? Walinya. Jadi dia harus nempel mau nggak mau dia nempel ke keluarga bapaknya. Tapi kayak kalau laki-laki nih, sampai dia nikah selama orang tuanya masih ada, dia masih bertanggung jawab sama orang tuanya, Pak? Biasanya kecenderungannya gitu. Tapi kan nggak, keluarga modern gimana sih? Enggak, kalau ini kan tapi artinya benar. Ini. Kalau ngomongin agama harusnya kalau saya melihat sudut pandangnya memang dua. Tapi kecenderungannya kalau laki biasanya lebih dimintakan ngurus ibunya. Enggak, kalau perempuan, kalau dia menikah, tanggung jawab kepada orang tua kan apa ya? Lebih bertanggung jawab pada suaminya gitu daripada perempuannya. Lebih lepas dari orang tua kan? Enggak, kalau bener ada bener, ada enggaknya, ada setengah-setengah, tapi dia memang wajib bertanggung jawab kepada suaminya. Iya. Tapi jangan dilupa, suaminya ini kan dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya. Nah, dan sementara seorang laki harus wajib ngurusin atau lebih berbakti kepada ibunya. Iya. Sampai kapan? Jadi jangan sampai waktu setelah nikah yang istri ini ngelarang-larang, nggak usah ke rumah ibu lagi, nggak usah diurusin. Nah, iya itu kan. Gitu. Kalau laki-laki kan masih wajib sama orang tuanya kan, tahu jawab sama orang tuanya sampai kapanpun. Lebih cenderungnya ke ibu, bukan ke bapak. Iya. Ke ibu aja? Iya, lebih cenderungnya ke ibu. Ke bapak enggak. Kasian kali bapak-bapak. Benar, karena kan memang dari urutan, kenapa itu seringkali karena bapak ini adalah biasanya yang kecenderungannya karena dia pencari nafkah. Iya. Jadi boleh dibilang dia udah punya bekal lah. Mau bekalnya benar ada atau enggak kan? Tapi artinya dia bisa lebih bisa nafkah. Lebih bisa mendapatkan nafkah itu ketimbang ibunya. Gitu. Kan kalau zaman dulu kan gitu, kalau sekarang kan keluarga modern kan kecenderungannya kan baik suami maupun istri kerja. Iya, benar. Anak titipin. Benar. Nah, tapi tingkat perceraian lebih tinggi itu karena suami istri kerja. Sama-sama kerja ya. Benar. Sama-sama kerja, terus kemudian terkadang yang paling sering karir pasangan kita lebih tinggi. Iya, itu salah satu trigger juga. Benar, itu salah satu trigger. Kalau kita tidak bijaksana berdua ini, si lakinya harus ini gitu. Kayak saya aja waktu ini, kan secara tidak langsung mantan istri saya ini kan emosian. Kalau saya ikutan emosian kan kita udah dari zaman kapan bubaran gitu. Jadi kita harus bisa mengimbangi, karena kan diciptakan itu kan bukan cari kesamaan kita. Kita cari perbedaan yang bisa kita jalan sama-sama. Iya. Iya, benar. Tapi meskipun di ujungnya akhirnya mungkin perbedaan itu makin jauh, akhirnya cerai, pisah ya, kita kan nggak tahu. Ya, tapi kan memang perempuan diciptakan buat lebih emosian daripada kita, Pak. Benar, itu dia yang jadi masalah gitu. Sebenarnya itu jadi masalah juga, benar. Karena seringkali dengan perempuan ini kita tidak bisa, dia tuh maunya apa sih sebenarnya? Nah, itu yang seringkali. Meskipun kita udah pelajari, udah cari tahu, tapi kita kadang memang tetap nggak nemuin istrinya itu. Iya, benar. Dia sebenarnya maunya apa sih?
kita ikutin A, ternyata dia nggak maunya A. Kayak misalnya dia mengharapkan hadiah atau nggak ngomong tapi nggak ngomong. Tapi kalau kita diemin marah dia juga kan gitu. Padahal dia pengennya itu. Sebenarnya trigger perceraiannya terjawab sepertinya. Enggak juga. Enggak, kalau trigger perceraian itu beda. Ada perbedaan. Cuma itu udah dari awal. Sebenarnya kita dari awal ada sedikit karena kami dijodohkan kan. Jadi dari awal itu sebenarnya ada ketidakcocokan dikit lah di awal-awal setelah nikah. Mungkin penyebabnya udah pasti saya lah, bisa jadi. Karena saya nggak mau nyalahkan juga dengan ini. Kalau saya tuh berprinsipnya gini, tapi apa yang udah lepas dari kita, kayak kita anggap mati, itu kita hanya ngomongin yang baik-baiknya aja dari pihak mereka. Kayak orang tua kita misal meninggalkan, kita diminta kalau ada yang mati, kita diminta untuk tidak membicarakan keburukannya. Sama. Iya. Artinya kan mati secara aktual dengan mati secara harfiah yang ini kan ibarat cinta kita udah mati, nah makanya kita putus kan. Iya benar. Jadi itu juga sih yang jadi nggak ada gunanya juga kita saling tetap menjelekkan dia terus, nggak kita. Jadi kita lihat nostalgia yang indah aja di masa lalunya. Iya. Supaya ke anak kita jadi nggak sama. Meskipun bapak sama ibu saya udah nggak sama-sama, tapi sepanjang hidup saya nih, orang tua saya nggak pernah ngejelekin satu sama lain. Gitu. Nah itu mungkin itu jadi sebuah hal yang sangat berguna buat kehidupan. Kalau saya ketemu bapak saya pasti dia nanya, ibu sehat, ibu ini apa gitu, pasti nanyain lah, nggak pernah ngomong jelek sama sekali gitu. Iya. Sebenarnya dari awal tuh saya pikir nggak masalah gitu, sampai di titik waktu saya SMA itu berarti udah cerai udah berapa tahun gitu. Saya tuh kangen lihat bapak sama ibu saya barengan gitu Pak. Ada satu momen saya tuh pengukuhan paskibra waktu itu. Ngundang orang tua. Saya dapat undangan 2. Saya kasih bapak saya 1, saya kasih ibu saya 1 dengan harapan pada saat saya di situ dua-duanya datang gitu. Karena waktu itu di karantina kan berapa seminggu kalau nggak salah. Tapi itu kan kesalahan besar. Kesalahan besar kenapa? Iya, mau gabungkan kembali itu kesalahan besar. Oh, saya yang salah itu. Iya dong. Lah. bukan pasti saya pengen bapak saya ibu saya itu datang gitu. Datang aja udah. Iya kan, untuk maksud apa datang bisa barengan? Mau nggak mau kan kalau foto dempetan dong. Iya juga. Nah iya itu dia. Iya. Anda salah. Salah gue. Benar. Salah gue. Jadi kan seminggu. Jadi hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu itu pengukuhan paskibra. Orang tua tuh datang semua. Iya. Kebetulan yang welcome tuh saya doang, Pak. Bapak ibunya datang, bapak ibunya datang gitu semua. Pada saat itu ibu saya doang yang datang. Katanya bapak saya tuh diteleponin nggak diangkat sama ibu saya. Iya. Dan saya nggak tahu kenapa gitu. Saya yakin bapak saya itu sebenarnya mau datang, tapi ada satu alasan gitu, mungkin. Tapi masih mau sebenarnya ditelepon sama ibu. Nggak diangkat. Pada waktu itu nggak diangkat. Diajak ngobrol tuh masih bisa diajak ngobrol. Masih bisa. Cuman pada saat itu dia nggak datang gitu, nggak tahu kenapa. Itu yang bikin saya nggak datang. Agak sedikit berbeda kalau di saya. Kalau diajak ngobrol udah pasti emosian ya. Ada ngebahas yang ini emosi, jadi lebih baik enggak. Oh, ya mungkin. Dan juga di telepon juga nggak pasti nyahin. Ya mungkin kalau cuma di telepon doang biasa aja, dan kalau ketemu mungkin beda gitu mungkin ya. Enggak juga, pernah sekali ketemu. Nah, saya sih oke aja kan. Iya benar. Waktu di tempat laundry karena laundryannya sama kan, laundry yang syariah di situ. Saya kan kalau saya kan karena nggak tahu tempat laundry mana lagi jadi tempat biasa aja kita laundry kan. Tiba-tiba mungkin karena dia berkunjung ke rumah itu kan, jadi dia ngelondrinya hari itu di situ. Ketemu dia berusaha ngindar, tapi kalau saya pura-pura nggak tahu aja gitu, itu yang tampang dengan polos, tapi dia jadi salah tingkah gitu, salah tingkah gitu. Itu yang datang pertama siapa? Saya. Oh bapak. Istri tahu-tahu masuk. Tiba-tiba mobil dia turun dari mobil, dia nyetir kan, biasanya dia nyetir sendiri kan, bawa laundryan, tas laundry, mungkin dia nggak sadar waktu turun pertama, begitu deket pintu tuh dia lihat saya gitu. Saya pura-pura nggak tahu aja kan, tapi saya tahu dia juga ngelihat, udah itu dia jadi salah tingkah gitu. Abis mau nganterin laundry terus kemudian karena antriin agak banyak terus nggak tahu tasnya dibawa lagi gitu, mungkin pindah laundry kali kan kita nggak tahu. Belum sempat interaksi ya? Nggak ada, kita nggak pernah. Nah karena waktu meninggalnya bapak saya kemarin kan datang tuh. Iya.
kan datang bersama mantan mertua saya juga, sama mantan istri itu ada, sama anak saya yang perempuan. Kan ngobrolnya bukan sama saya juga dia datang. Tapi ngobrol nggak waktu itu? Enggak. Jadi diem-diem Yang datengin ke saya justru cuma anak sama mantan mertua aja. Mertua. Bapak itu. Sama kebetulan kan mantan mertua kan menikah lagi dengan tante saya yang keluarga jauh juga gitu. Jadi enggak kan biasa, saya dengan mereka tuh biasa-biasa aja. Kalau tapi dengan saya nggak punya problem sebenarnya. Tapi dia karena lebih dekat dengan istri adik saya, nah jadi dia ngobrol sama istri adik saya doang. Oh gitu ya. Minum dulu lah, agak-agak. Memang kusut kalau perkawinan keluarga kan biasanya memang agak kusut. Kalau perkawinan keluarga itu jeleknya jika terjadi perceraian. Iya benar. Maka jadi dua keluarga yang tadi kita ini jadi agak makin renggang. Tapi menurut Bapak nih Pak, itu bakal berdampak pada ini nggak, relationship anak di kemudian hari nggak? Dengan siapa? Dengan pasangannya gitu misal. Kalau ngelihat, saya nggak tahu. Tapi kalau ngelihat situasi misalnya yang anak pertama, karena bukan divorce kan, divorce dengan kematian nggak masalah. Tapi harusnya karena udah kebiasaan gitu, artinya hubungannya sebenarnya nggak masalah. Tapi potensi bahwa dia mungkin suatu saat mengajukan perpisahan itu ada pasti. Karena dia bisa lihat, nggak punya problem gitu untuk hal-hal yang gitu. Tapi kan buat anak harusnya bisa jadi pelajaran juga ya. Kemarin bapak gue sama ibu gue begini nih. Tergantung sudut pandang, maksudnya sebutannya apa ya, lifestyle lah ya. Karena kami kan dari awalnya itu sebenarnya didiknya juga sebelum benar-benar akhirnya melek agama ibaratnya kan dengan gaya luar negeri semua. Anak saya yang kedua itu perempuan disekolahin start pertama kali dari playgroup sampai ke sekolah SMP itu sekolah internasional terus. Ya. Nah, di kelas 1 SD dia harus belajar bahasa Indonesia. Gara-gara nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Anak yang mana Pak? Yang perempuan yang FA itu. Yang nonton Formula E. Iya. Oh itu. Dia nggak bisa bahasa Indonesia sampai kelas 1 SD. Tapi sekarang lancar bahasa Indonesia. Udah dong, karena waktu kita sekolah di Batam, masuk sekolah internasional juga, kan dulu diwajibkan belajar ada bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia. Nah, anak saya itu harus kursus bahasa Indonesia. Berarti di rumah juga ngomong bahasa Inggris dong? Iya. Itu. Kalau anak yang bungsu masih mendingan meskipun sekolah internasional sampai TK doang. Udah itu SD-nya SD biasa. SD biasa. SD swasta biasa, campur Indonesia ini udah nggak terlalu. Nah yang kedua itu kadang problem. Ya gitu sampai gitu. Sampai kelas 1 SD itu makanya dia belajar bahasa Indonesia. Iya. Jadi pakai belajar bahasa Indonesia dulu gitu. Jadi kita harus nambah uang untuk ngursuskan dia bahasa Indonesia. Beda sama teman saya itu namanya Bariki, Pak. Dari SD belajar bahasa Inggris nggak bisa. Jadi mungkin karena situasi itu juga, jadi mungkin dia sudah terbiasa sama melihat kan dari kecil kita sudah membiasakan dia nonton film, nonton apa itu yang berbahasa Inggris terus kan. Tapi semenjak cerai itu sering kumpul nggak Pak? Pernah kumpul nggak? Nggak. Sama anak pertama, anak kedua gitu? Nggak pernah loh. Makan bareng gitu nggak pernah? Sejak cerai ketemu dengan anak saya yang perempuan yang kedua itu setelah 3 tahun atau 4 tahun. Setelah 3 tahun atau 4 tahun? Setelah 3 tahun cerai lagi sama yang perempuan? Baru ketemu. Kenapa itu? Loh, memang iya, artinya kan ya nggak ada keperluannya juga bagi mereka juga mungkin kan, bagi saya juga ya udah santai. Kayak misalnya, jadi setelah 3 tahun cerai kalau nggak salah 3 tahun. Setelah 3 tahun baru ketemu lagi? Baru pas yang kebetulan dia minta nemenin apa gitu, baru ketemu. Kan kalau ketemunya pas kalau saya yang minta, dia nggak akan ketemu. Misal kayak kemarin saya minta, temenin papa ini dong, nonton tuh ada film Korea baru. Judulnya apa? Love in the Big City itu. Oke Pak, nanti
Tapi sampai saatnya itu nggak ada. Makanya tapi papanya udah tahu diamin aja. Tapi kalau dia yang minta, dia pengen perlu, oh ada ini Lego Formula tuh, ada pembalapnya yang datang nih, bisa minta tanda tangan. Temenin apa ya? Udah itu dia pasti datang. Iya itu. Yang gitu-gitu tuh. Jadi ketemunya setelah 3 tahun. Dengan ketemu dengan kakaknya, ketemu karena waktu saat dia internship di kantor kakaknya. Kan kakaknya punya perusahaan, jadi dia tinggal internship di situ. Kalau si adiknya nih yang coba nih? Yang cowok nggak pernah ketemu. Sama sekali nggak ketemu. Pernah. Dari pertama Dari divorce? begitu cerai nggak pernah ketemu. Tahu-tahu gondrong aja. Tahu-tahu gondrong aja. Tahu gondrong dari foto? Dari foto waktu saat dia masuk ITB. Foto di depan kampus. Masih dia pakai jubah alma maternya ITB. Dia sama sekali nggak pernah nyariin bapak juga. Nggak tahu, mungkin di dalam hatinya ada lah. Tapi Kali kita nggak tahu juga. iya, pasti ada lah. Mungkin karena masih ada tumbuh emosi atau masih sungkan sama ibunya. Karena mungkin ibunya nggak pernah ngobrol juga sama mantan suaminya atau apa. Saya nggak tahu juga. Ya, Bagi lebih kita- ke gengsi sih Pak. Karena kan kalau mantan ini kan sebenarnya lebih ke luar negerian juga, karena sekolahnya kan setelah di Australia sekolah, dia pindah sekolah di Inggris juga. Siapa ibunya? Heeh. Oh, Jadi bawaan bule itu ada lah gaya-gayanya gitu. gaya bule dari kecil. Iya, jadi ya gitu. Style. Stylenya, jadi ya mungkin karena kita sama-sama bergaya gitu, jadi kita ngajarkannya awal-awalnya dengan gitu. Iya. Meskipun bisa jadi juga penyebab perceraian kan karena terlontar ada satu kalimat tuh dari adik istri saya tuh. Kan istri saya punya saya punya istri tuh. Nah, kan yang sering ngobrol dengan dia, mantan istri saya itu dia. Nah itu, abis nyebut saya kan, abis saya itu tiba-tiba berubah drastis. Berubah drastisnya tuh gara-gara ini kan, saya pada satu titik itu saya ingat Tuhan gitu ibaratnya. Jadi saya maksudnya ingat Tuhan, lebih pengen cenderung mendalami agama. Nah itu. Mungkin mereka mikir Bapak ikut Imam Samudra. Tapi kalau secara ekstrim gitu segala macam belum lah saya, apalagi. Ya jangan Pak. Apalagi kan saya juga manusia yang penuh rasional lah. Dengan kondisi saya seperti gini. Ya masih ada logiknya. Logiknya ini mata segala macam, kemudian pernah kecelakaan segala macam, itu saya nggak pengen semuanya itu serba langsung dicemplungin gitu, nggak langsung dibuang. Oke, makasih udah cerita Pak Tauhid. Tadi ceritanya sih cukup menarik ya. Dan bikin saya ada yang lebih parah dari saya. Iya, tapi yang pasti yang tadi kita cuek aja lah, nggak perlu kelarin. Yang penting kita jalanin aja. Iya, lebih ke anak yang laki-lakinya sih Pak, kok bisa? Bukan ini ya, tapi kan kalau saya tuh, saya masih butuh ini dari Bapak lah. Saya masih sering ke rumahnya, saya sering ngajak ke sini, ngajak ke situ gitu. Oh gitunya, sering iya, main. itu udah benar. Iya. Tapi kita nggak perlu harus terlalu gimana gitu ibaratnya, terlalu kekunci di situasi itu gitu. Sosok bapak, sosok ibu ya tetap aja. Iya. Sama dengan di keluarga saya. Ya menurut saya apapun penyebabnya saya masih sayang kedua-duanya lah. Makanya sayang ya benar. Iya. Jangan saya nggak pernah nyari apa penyebabnya. Sayang kita cuma ke satu orang. Iya, saya masih ini dua-duanya lah. Makanya saya nggak nyari-nyari kenapa mereka pisah. Benar, itu yang takutnya paling saya utama. malah condong ke salah satu. Gitu. Benar, itu yang paling utama. Berarti pesannya apa yang bisa diambil ya? Pesannya nggak ada, Pak. Jangan menginspirasi orang lain untuk Pesannya jangan kita juga terbawa perasaan terhadap situasi orang tua kita, karena orang tua kita itu berbeda dengan kita. Itu jadi cermin aja, orang tua saya pisah, tapi pisah itu bukan berarti bahwa dunia kita kiamat, enggak. Ya soalnya kayak anak saya gitu kan, meskipun kita pisah, anak saya tetap aja bisa pendidikan dengan baik, bisa cum laude yang satu bisa masuk ITB dengan nyaman gitu, bisa ini gitu. Nah jadi kalau kita terlalu kungkung dia, terlalu kita jadi objek kesalahan perceraian, anak kita maka akan menjelek-jelekan kita juga, dan dia akan
frustasi dan balas dendamnya adalah dengan merusak diri kita sendiri gitu. Berarti ini buat motivasi juga ya untuk Benar, anak-anak jangan. broken home di luar sana. Itu nggak bisa jadikan alasan orang tua kalian udah pisah, itu nggak bisa jadi Benar. alasan buat kalian tidak berprestasi. Itu. Sangat super sekali Pak Taufik. Oh, Terima kasih. Ini pembicaraan daging semua dari tadi. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, Habis. Habis kan? Oke lah. Sip. thank you, Pak. Terima kasih.